Petugas gabungan mengevakuasi satu jenazah di lokasi longsor Ciberem, Kecamatan Cugenang, Cianjur. Jenazah baru bisa dievakuasi usai ditemukan di dasar sungai dalam kondisi terjepit. Satu jenazah lainnya ditemukan di bagian atas longsoran. Kedua jenazah berjenis kelamin laki-laki dibawa ke RSUD Sayang untuk diidentifikasi. Untuk mempermudah dan mempercepat proses evakuasi, tim Vertical Rescue membentangkan tali untuk mengangkat jenazah sekaligus mengirimkan pasukan logistik untuk para petugas di lokasi pencarian. Petugas masih mencari korban di sekitar lokasi karena diduga ada satu jenazah yang tertimbun tembok. Ini medan yang harus ditempuh oleh petugas ketika gempa susulan terjadi saat tim gabungan berada di lokasi pencarian korban longsor di Kampung Ciberem, Kecamatan Cugenang, Cianjur. Petugas diminta untuk evakuasi mandiri karena ada pergerakan tanah di lokasi. Petugas diinstruksikan mencari tempat yang lebih tinggi dan aman serta menjauhi bangunan yang ada di sekitar lokasi. Jalur yang dilalui tim gabungan saat gempa terjadi cukup terjal dan licin. Tim gabungan diharap berhati-hati saat mengamankan diri. Ya, pemirsa, kasih sayang seorang ibu di Surabaya terhadap buah. Ibu tega menganiaya anak kandungnya yang masih di bawah regang. Dan keji ini dipicu hanya karena korban mau diajak mengambil. Ya, pemirsa, selain kasus tersebut selama 1 jam ke depan, ada berita kriminal pilihan lain. Warga di Desa Kalipawon, Ambarawa, Kabupaten Semarang dikejutkan dengan tewasnya salah satu penghuni rumah di wilayah tersebut. Korban berinisial A bekerja sebagai relawan sopir ambulans. Korban ditemukan meninggal dunia di rumahnya dalam kondisi mengenaskan dengan sejumlah luka di tubuhnya. Usai diidentifikasi, jasad pria parubaya itu dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara untuk divisum. Diduga korban tewas akibat dianiaya. Sementara terduga pelaku telah diamankan polisi ke Polres Semarang. Dimungkinkan dugaan tindak pidana pembunuhan. Untuk masalah motif, modus itu masih kita dalami karena sementara pelaku sudah kita amankan tapi masih kita mintai keterangan. Hingga kini terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polres Semarang. Ya, pemirsa, jasad pria ditemukan tergeletak di pinggir jalan Yosudarso, Semarang, Jawa Tengah. Polisi menduga jasad tanpa identitas ini merupakan korban pembunuhan lantaran ditemukan tanda kekerasan di kepala korban. Jasad seorang pria ditemukan di sebuah proyek urukan tambak di tepi Jalan Arteri Yosudarso, Semarang, Jawa Tengah dalam kondisi luka di kepala akibat kekerasan. Petugas Inafis Polrestabes Semarang yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP. Polisi juga menyusuri lokasi kejadian dan mendapati sebatang kayu yang berada di dekat korban. Namun identitas korban tidak ditemukan. Pria yang diperkirakan berusia 35 tahun ini mengenakan jaket berwarna kuning dan celana kain berwarna hitam. Ditemukan oleh seorang penjaga malam proyek urukan tambak yang bekerja di sekitar tempat kejadian. Polisi menduga pria tanpa identitas ini merupakan korban pembunuhan karena terdapat luka di kepala tanda akibat kekerasan. Setelah piket Inafis dari Polrestabes datang melihat ada tanda kekerasan. Jadi ada luka di tubuh bagian kepala, namun bentuk kekerasannya nanti akan didalami lebih lanjut oleh Inafis dan dilaksanakan visum. Jadi saat ini kami sudah mencoba untuk mencari identitas dari korban tersebut. Nanti kalau memang ada keterangan lebih lanjut,
bisa kami update. Guna penyelidikan jasad korban dibawa ke rumah sakit Dr. Karyadi guna divisum. Ya, pemirsa, tega seorang ibu di kota Surabaya, Jawa Timur menganiaya anak kandungnya yang berusia 6 tahun hingga tewas. Perbuatan keji ini sudah berlangsung sejak korban berusia 4 tahun yang dipicu hanya karena korban rewel dan tidak mau diajak mengamen. UL, ibu 55 tahun, warga Bulak Banteng, Surabaya ini ditangkap lantaran membunuh anak kandungnya yang berusia 6 tahun. Polisi juga menangkap LB, 18 tahun, rekan UL karena juga ikut menganiaya korban. Pembunuhan anak sendiri ini terungkap setelah polisi mendapat laporan dari rumah sakit yang curiga seorang anak meninggal tidak wajar. Awalnya pelaku UL membawa jasad korban ke rumah sakit dan mengaku anak yang meninggal karena jatuh di kamar mandi. Namun saat diperiksa ditemukan banyak luka terbuka dan lebam di tubuh korban. Di hadapan polisi, pelaku mengaku menganiaya anaknya hingga tewas lantaran kesal, korban rewel dan suka menangis. Ironisnya, korban sudah sering dianiaya sejak berusia 4 tahun karena tak mau diajak mengamen. Adalah tersangka kesal dengan korban, yaitu tidak suka apabila korbannya diperintah lambat-lambat, diperintah tidak sesuai dengan maunya dari pelaku. Seperti itu, ketahui bahwa adanya tanda-tanda penganiayaan. Dari situ kita cari informasi dan alhamdulillah kita bisa mengamankan satu, yaitu orang tuanya yang pertama, orang tua kandungnya, ibunya. Lalu kita amankan juga salah satu tersangka lainnya, yaitu teman dari ibu kandungnya. Disuruh apa saja itu selalu nangis ya. Juga disuruh juga ikut ngamen. Ibu berapa kali Bu nganiaya anak sendiri Bu? Dari umur 4 tahun Mas, suruh pas ekstra dari 4 tahun. Jadi udah 2 tahun lah ya. Apa Bu, faktor apa Bu? Hanya nggak mau disuruh aja atau ada faktor lain Bu? Ya karena saya emosi ditagih hutang lah. Sama keluarga dibilang anak saya itu anak haram. Emang suaminya kemana Bu? Suami saya sudah meninggal. Saya kawin siri. Keluarga saya tidak setuju. Korban diketahui kerap dianiaya menggunakan ukulele dan sapu yang kini sudah disita polisi sebagai barang bukti. Kedua pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Mereka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Ayah tiri dan istrinya berhasil ditangkap polisi setelah terbukti menganiaya anaknya. Korban yang masih berusia 10 tahun dianiaya orang tuanya karena kesal anaknya minta uang jajan. Sungguh malang nasib bocah berusia 10 tahun ini. Di usianya yang masih sangat muda, ia mengalami kekerasan fisik. Mirisnya, anak difabel ini dianiaya ayah tirinya. Pelaku menampar korban menggunakan sendal dan juga menyulut kaki korban dengan api rokok. Penganiayaan terungkap saat korban dibawa ibu kandung ke salah satu klinik di Pekanbaru. Saat dirawat, ibu korban justru kabur meninggalkan anaknya selama 2 hari. Pihak keluarga yang curiga melihat luka di tubuh korban pun melaporkan ayah tiri dan ibu korban ke polisi. Polisi yang menyelidiki kasus ini pun mencari kedua terduga pelaku. Akhirnya pasangan suami istri berhasil ditangkap di Jalan Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau, saat hendak mencuri kabel listrik. Saat ditangkap, polisi melakukan penggeledahan dan menemukan sebuah gunting yang hendak digunakan untuk mencuri kabel. Alhamdulillah tadi malam kedua pelaku atas nama Mel dan Zul berhasil kita amankan. Dan saat ini menjalani proses penyidikan. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 80 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara.
Sementara itu pemirsa, seorang ibu di Sragen, Jawa Tengah tega membunuh anak laki-lakinya saat sedang tertidur. Perbuatan pelaku terungkap setelah diadukan adiknya yang diminta bantuan untuk membuang jasad korban. Diduga motif pembunuhan karena korban sering berbuat ulah. Warga Dukuh Telobongan, Desa Sidoharjo, Sragen, Jawa Tengah geger dengan kabar pembunuhan yang dilakukan Suwarni 64 tahun terhadap anak laki-lakinya. Pembunuhan diungkap adik pelaku yang menolak saat dimintai tolong membuang jasad korban ke sungai. Perbuatan Suwarni pun diadukan ke warga hingga akhirnya dilaporkan ke polisi. Dari hasil pemeriksaan polisi, Supriyanto, 46 tahun, dibunuh ibunya menggunakan benda tumpul saat sedang tertidur pada Senin dini hari. Yakin anaknya tewas, pelaku berusaha membopong tubuh anaknya ke sungai. Namun usahanya gagal dan menelpon adiknya untuk meminta bantuan. Menurut warga sekitar, korban sering berbuat ulah dan sudah tidak bisa dinasehati ibunya. Cocok keluarga ya, gimana anaknya itu agak nganyel lah gitu. Jadi itu mata. Itu memang tinggal satu rumah, Pak? Satu rumah. Kalau yang untuk korban udah berkeluarga? Sudah keluarga pisah ranjang. Kemudian sudah memastikan korban ini meninggal. Tersangka ibu korban ini, Ibu S ini, menelpon anaknya yang berada di Jakarta untuk menghubungi saudaranya yang di sekitar rumah itu juga untuk datang ke rumah atas nama saudara Harni dan saudara Soman. Nah, kemudian datanglah saudara ini berdua datang, saksi satu dan saksi dua datang ke rumah, melihat situasi dan kondisi TKP tersebut. Ternyata datang itu melihat. Nah, ternyata datang ini disuruh bantu untuk membuang jasad korban ini ke sungai yang berada persis di belakang rumah korban. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP atau pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sakit hati suami jarang pulang. Seorang ibu tega melampiaskan rasa sakit hati dan kecewanya dengan menganiaya anak kandungnya. Kecewaan pelaku memuncak saat anaknya rewel dan tidak mau makan. Bayi berusia 1 tahun 5 bulan ditemukan meninggal dunia di dalam kamar rumahnya yang berada di perumahan CPA New Gold, Desa Mapangat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Diduga bayi tewas dianiaya ibu kandungnya sendiri. Jasad bayi dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Manado untuk diotopsi. Sementara ibu kandung korban telah diamankan di Polres Minahasa Utara untuk menjalani pemeriksaan. Terungkap sudah motif seorang ibu di Mapangat, Minahasa Utara tega menganiaya anaknya sendiri hingga tak bernyawa. Pelaku sakit hati suaminya jarang pulang. Mirisnya, rasa sakit dan kekecewaan pelaku dilampiaskan ke buah hatinya yang berusia 1 tahun 5 bulan. Perbuatan AA terhadap anaknya terjadi saat korban rewel dan tak mau makan. Pelaku kesal dan memukul wajah anaknya hingga korban terjatuh ke lantai. Seketika, korban alami kejang-kejang dan napas berat. Pelaku yang panik berupaya memberi pertolongan, namun nyawa korban tak tertolong. Melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan menggunakan punggung tangan tersangka dan menggunakan botol bedak. Motifnya yaitu sakit hati, broken home, karena suami jarang pulang dan sering berkelahi sehingga dilampiaskan kepada anak. Kini, AA mendekam di balik jeruji besi Mapolres Minahasa Utara. Pelaku dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun ditambah 1/3 karena dilakukan oleh orang tua kandung. Seorang paman tega menganiaya keponakan perempuan di Medan, Sumatera Utara. Pelaku menganiaya keponakannya yang berusia 13 tahun karena sakit hati atas ucapan ibu korban. Pria berusia 35 tahun ini ditangkap atas dugaan kasus penganiayaan terhadap keponakan perempuannya. Pelaku menganiaya korban yang berusia 13 tahun di rumahnya di kawasan Jalan Pancing lingkungan 5 Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Korban yang tengah beristirahat usai mengerjakan pekerjaan rumah dibekap pelaku. Melihat korban berontak dan berusaha kabur, pelaku mengambil senjata tajam dan menganiaya keponakannya.
Korban sempat berteriak minta tolong warga setempat. Pelaku berhasil ditangkap usai dilaporkan orang tua korban ke Polres Pelabuhan Belawan. Pelaku tega menganiaya keponakannya lantaran sakit hati atas ucapan ibu korban. Dimarahi oleh orang tua daripada korban dengan ucapan bahwa kalau kau malas-malas bekerja, bagaimana mau memberikan rezeki kepada orang tua. Karena ucapan itu sehingga korban merasa sakit hati, kecewa, dan kemudian melakukan penganiayaan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 76 Junto pasal 80 ayat 2 tentang perlindungan anak dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Sementara korban dirawat di salah satu rumah sakit di Kota Medan. Ya, pemirsa, orang tua seharusnya memberikan kasih sayang, kebahagiaan, dan kenyamanan kepada buah hatinya. Dan bukan menyia-nyiakan keberadaan anak yang sudah menjadi tanggung jawab bagi orang tua. Pemirsa, dipicu dendam seorang pria gelap mata aniaya tetangga. Usai jeda, Realita kembali dengan informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi.